Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Herdi Junior Mining. Ya, hari ini kita akan melihat kolam ya, atau bisa disebut sump, yang mana air pada kolam ini atau bekas limbah galian dari tambang batu bara menjadi berubah warna ya, yaitu menjadi merah kecoklatan. Nah, air ini asam ya. Airnya sangat asam karena dari limbah pencemar lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan. Kemudian, air asam tambang juga tidak bisa dihindari dalam melakukan pertambangan, teman-teman. Limbah ini terbentuk karena adanya proses oksidasi bahan mineral dan bahan mineral sulfida lainnya yang tersingkap ke permukaan tanah dalam proses pengambilan bahan material tambang. Nah, kemudian proses kimia dan biologi dari bahan-bahan mineral tersebut itu menghasilkan sulfat dengan tingkat keasaman yang tinggi. Secara langsung maupun tidak langsung, tingkat keasamannya yang tinggi mempengaruhi kualitas lingkungan dan kehidupan organisme. Dan juga uniknya, air asam tambang mengandung sulfida tertentu, sehingga air bersifat sangat asam dan biasanya mengandung zat besi serta mangan dengan konsentrasi yang tinggi. Selain itu, pada saat penambangan air tanah atau air hujan yang terkumpul dari atas itu ke kolam tambang, selain bersifat asam juga seringkali mengandung zat padat tersuspensi dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Dampak negatifnya apa? Yaitu yang dihasilkan dari air asam tambang adalah masyarakat di sekitar tambang dan biota air. Baik, kita sudah melihat Bapak pengawas membantu dua kru pompa untuk membalik dari perahu ya, agar air yang ada di perahu dapat terkuras dengan cepat dan mengendarai itu untuk menuju pompa. Kemudian sesuai prosedur yang aman untuk bekerja di dekat air, yaitu harus minimal 2 orang. Kemudian ada pengawas dan tidak lupa memakai APD yang wajib digunakan saat berada atau bekerja di dekat air. Oke, perahu sudah terkuras habis airnya dan siap digunakan menuju pompa untuk melakukan P2H ya. Pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan yang rutin dilakukan 2 kali 1 hari atau 1 hari 2 kali ya. Jadi shift 1 melakukan P2H, shift 2 tidak lupa melakukan P2H juga untuk merawat yang namanya mesin pompa, kemudian dapat mengawasi aktivitas naik turunnya debit air, dan kemudian dapat juga mengawas atau melihat fuel dari mesin pompa ya. Jadi ketika habis langsung diisi dan tidak menunggu sampai fuelnya habis, kurang lebih begitu. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan kenapa air tersebut bisa menjadi sangat asam ya. Sudah saya jelaskan jelas dengan singkat ya. Kemudian untuk mengetahui jenis kandungan dalam air asam tambang dapat kita bedakan dari warnanya. Seperti merah atau jingga, yaitu menandakan banyaknya endapan besi hidroksida. Kemudian dan warna hijau kebiruan yang menandakan bahwa air asam tambang tersebut memiliki tembaga yang tinggi. Salah satu bentuk penanganan air asam tambang saat ini adalah menggunakan settling pond, yaitu kolam yang digunakan untuk pengolahan air limbah tambang. Dengan pengolahan air dengan settling pond ini diharapkan kualitas air tambang yang keluar dari daerah pertambangan akan sesuai standar baku mutu yang telah ditetapkan. Kemudian untuk menetralkan air asam tambang yang ada pada pit kemudian dialirkan menuju sump dengan cara dibuatkan parit dari sumber air asam tambang menuju sump atau dengan cara mempompa yang akan kita lakukan pada saat ini. Setelah air dialirkan menuju sump kemudian dipompa menuju sedimen pond yang berfungsi untuk menangkap dan menahan air ketika tanah mengendap jadi sedimen. Melalui paritan air akan dialirkan lagi menuju kompartemen 1, di mana kompartemen 1 ini adalah zona masuknya atau inlet sekaligus menuju tempat proses pengapuran. Nah, pengapuran ini dilakukan agar air tambang tersebut dapat dialirkan ke daerah dengan pH sesuai standar. Nah, kemudian air yang telah melalui proses pengapuran tadi
kemudian dialirkan menuju ke kompartemen 2 atau tempat netralisasi air. Di kompartemen 2 ini air akan ditampung, kemudian akan dilihat kadar pH-nya. Apakah telah mencapai standar baku mutu yang telah ditetapkan sebelum dikeluarkan menuju sungai melalui kompartemen 3 atau zona outlet. Kurang lebih begitu. Nah, saat ini kita melihat dari pengambilan gambar yang berbeda ya, yaitu perahu lebih dekat dengan tebing menuju pompa, kurang lebih begitu, sehingga mempermudah kru pompa untuk mobilisasi dari pinggir tebing menuju ke mesin pompa. Nah, bisa kita lihat air dari SAM ini mulai surut ya, atau mulai kering karena dipompa terus menerus, dan kebetulan belum ada hujan ya, sehingga cepat surut. Baik, ini adalah proses P2H dari pompa agar dapat dialirkan, diserap, dibantu menggunakan booster dan dipindahkan ke SAM yang lain untuk menetralkan pH dari air tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari pompa yang kandas ya, karena sudah mencapai, sudah surut, sudah mulai kering airnya. Baik, the next kita akan merekam video yang berbeda, yaitu proses menetralkan air dari SAM batubara. Sekian video dari saya, Herdi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.